Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus menyembuhkan akan orang sakit dengan berbagai cara. Tuhan Yesus tahu bagaimana bukan hanya menyembuhkan tetapi memberikan benih kehidupan di dalam hidup orang-orang yang disembuhkannya. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana memberikan pengalaman ilahi kepada orang yang datang kepadanya. Karena itu marilah datang kepada Tuhan Yesus ketika kita membutuhkannya. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita mau mengalami Tuhan, ada satu cara yang kita harus lakukan. Datang kepadanya dengan percaya. Kalau kita hanya bergumul dengan permasalahan kita, dengan sakit penyakit kita, kalau kita memikirkan masalah kita, terus-menerus menutup diri dan tidak datang kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalau kita menutup diri dan merasa orang yang paling malang sedunia, paling susah sedunia, kita menceritakan akan penderitaan kita kepada banyak orang, tetapi kita tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengalami pertolongan daripada Tuhan Yesus. Apa wujudnya, apa tindakan kita kalau kita mau datang kepada Tuhan? Sederhana sekali, yaitu engkau berkata-kata dalam hatimu, engkau berseru dalam hatimu, ungkapkan akan segala sesuatu yang menimpa engkau, kemudian sisipkan kata, Tuhan Yesus tolonglah aku datang kepadamu karena aku sudah menyerah, aku membutuhkan akan pertolongan daripadamu. Tuhan Yesus tolonglah aku. Hanya dengan berdoa seperti itu kita datang kepada Tuhan. Atau mungkin kalau saudara ingin datang kepada Tuhan dengan membaca Alkitab dulu juga tidak ada masalah. Karena Tuhan lebih melihat hati yang membutuhkan akan pertolongan daripada Dia. Kalau kita kemudian mengatakan, Pak, apakah kalau saya datang kepada Tuhan baru Tuhan akan menolong saya? Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Ketika orang itu berbeban berat, letih lesu, maka kalau dia membutuhkan kelegaan, dia harus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan segera menolong dia. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Siapapun kita yang hancur hati dan membutuhkan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dia tidak akan menolak kita. Hatinya sungguh mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita, memulihkan kita. Mazmur 107 ayat yang ke-17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mazmur 107 ayat yang ke-19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur.
Saudara perhatikan di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-19. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan mereka. Orang yang berbeban berat, orang yang hancur hati, orang yang berkeluh kesah atas setiap hal yang menekannya, ketika mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkannya. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan kemudian akan membelamu dengan membabi buta, karena Dia Tuhan yang memegang akan hukum-hukumnya. Dia akan mendampingi engkau melewati akibat dari kesalahanmu. Dia akan bersama-sama dengan engkau melewati kesulitanmu. Dia merasakan apa yang engkau rasakan, dan Dia menolong memberikan jalan keluar dan kesembuhan hati. Dia memberikan kelegaan, dan Dia memberikan pengajaran kehidupan. Orang yang berbeban berat kemudian datang kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan kelegaan, maka Tuhan pasti memberikan pelajaran. Karena Dia mengatakan, dan belajarlah padaku. Artinya, kejadian itu akan memberikan pelajaran dalam hidupnya, yang membuat dia mengambil kesimpulan dan tekad bahwa aku tidak melakukan dosa lagi, aku tidak mau melakukan kesalahan lagi yang membuat aku susah sedemikian ini. Ada pelajaran ilahi dari Tuhan untuk dia tidak melakukan kesalahan yang sama dan untuk meninggalkan dosanya. Kalau kemudian kita berseru seperti ini, Pak, kalau harus inisiatif dari saya, di manakah inisiatif Tuhan untuk menolong saya? Saudara, buat kita yang percaya kepadanya dan sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita sudah mengalami kelahiran baru dan sudah mengalami pembaharuan hati, pikiran, pembaruan roh, dan mengalami perubahan kehidupan. Maka kita melakukan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Karena ketika kita melakukan kehendak kita, maka sesungguhnya kita tanpa sadar menjauhkan hidup kita dari rencana Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan kehendak hidup kita kepada rencana Tuhan, maka Dia akan bertindak dan proaktif dengan kita. Dia akan menuntun jalan kita, Dia mengajari kita. Dia akan membuat kita mengenal Tuhan yang hidup, berbicara, mendengar, mengerti, memperlengkapi, dan melindungi kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 dan 20. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan mengatakan, kalau aku mengasihi engkau, maka engkau akan kutegur, bahkan aku hajar. Supaya apa? Supaya engkau mengalami rencanaku yang indah di dalam hidupmu. Karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita harus memiliki kerelaan hati untuk dalam tanda petik diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan bukan pribadi yang suka memaksa. Dia dengan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk mengatakan ya atau tidak, untuk menerima atau menolak. Dia Tuhan yang memiliki aturan dan kesopanan yang indah sekali. Dia tidak akan menerobos kita ketika kita itu menutup pintu kepadanya. Maka Dia katakan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mempertimbangkan, menerima atau menolak pertolongan Tuhan. Dan Dia juga tidak memaksa kita untuk menerima pertolongan daripadanya. Tetapi ada sesuatu yang sungguh indah terjadi ketika orang mendengar akan suara Tuhan kemudian membukakan pintu. Tuhan katakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Maksudnya seperti apa? Di dalam saat-saat tertentu ada suara Tuhan yang mengetok hati kita. Ada suara Tuhan yang meminta izin kita untuk menerima Dia atau menolak Dia. Ada suara hati, ada suara roh di dalam kita untuk mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mempunyai hak untuk menerima atau menolak akan dorongan roh itu.
Ketika kita menolaknya, maka kita tidak akan mendapatkan akan jawaban yang ilahi dari Tuhan. Tetapi kalau kita menerimanya, kita membuka pintu hati kita untuk kebenaran firman Tuhan itu masuk, maka Dia akan bersekutu dengan kita. Dia makan bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan yang mengetuk hati kita. Bagaimana kenyataannya? Saudaraku, kalau pada suatu kali ada sesuatu yang kau rasakan di dalam hatimu, sesuatu yang seperti mengetuk lembut dan muncul firman di dalam hatimu, maka ketahuilah itu adalah ketukan Tuhan di depan pintu hidupmu. Saya hanya bisa mengatakan, milikilah kerendahan hati dan kerelaan, supaya kebenaran firman dan kehendak Tuhan itu yang terjadi di dalam hidupmu. Bisa jadi ketika engkau membuka pintu dengan mengatakan, ya silahkan Tuhan, maka engkau akan mengalami beberapa hal yang tidak engkau harapkan. Tetapi percayalah, kalau engkau mentaati Tuhan, maka Tuhan yang pegang kontrol atas hidupmu. Karena Dia Tuhan yang mengasihi kita manusia yang ditebusnya. Karena Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah buat setiap orang yang ditebusnya. Dia ingin mendampingi kita melewati masa-masa apapun yang terjadi, suka dan duka, mudah dan sulit, hal yang menantang atau hal yang biasa. Dia Tuhan ingin bersekutu dengan kita, Dia ingin memegang tangan kita, Dia ingin mendampingi kita, Dia ingin membawa kita kepada jalan-jalannya, perbuatannya, dan kehendaknya yang indah buat hidup kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.